Kenapa kalian itu masih tumbuh jerawat padahal kalian itu udah makainya kayak berminggu-minggu, berbulan-bulan, berhari-hari tapi masih tumbuh jerawat? Hai teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel Rahmi Arita. Nah teman-teman udah tahu kan kalau misalnya aku tetap lanjut pakai MS Glow dan aku juga udah update di satu postingan di YouTube aku kalau misalnya aku udah beli paket lagi yang Acne series. Dan setelah itu ada yang minta aku untuk review, Kak review dong setelah 1 minggu pemakaian gimana reaksinya, menumbuh jerawat atau enggak. Terus juga ada yang nanya lagi, loh kakak masih pakai MS Glow, kemarin pakai yang Acne, terus pakai Luminous dan sekarang pakai yang Acne lagi, gimana kan nimbul jerawat atau enggak. Terus juga ada yang curhat, kak aku udah 1 bulan pemakaian nih tapi masih nemu jerawat, kak aku udah 2 minggu pemakaian kok masih ada beruntusan ya, kak aku udah 3 bulan pemakaian nih tapi kenapa jerawat aku masih ada gitu. Jadi aku juga akan ngebahas itu semua. Jadi untuk review yang pertama aku akan ngebahas tentang reaksi di wajahku setelah memakai dari Luminous series terus pindah ke Acne. Dan yang kedua aku ngebahas tentang apa sih alasannya kenapa kalian itu masih numbuh jerawat, mau yang pemula ataupun yang udah berbulan-bulan pakai MS Glow maupun yang berminggu-minggu. Terus selanjutnya aku juga akan ngasih tahu kalian alasan aku kenapa aku ganti lagi padahal aku udah pakai Luminous terus ganti ke Acne series lagi. Jadi bagi kalian yang ingin tahu tonton video ini sampai habis ya biar kita nggak ada salah paham. Guys, jadi untuk yang pertama aku akan ngebahas tentang reaksi di wajah aku setelah memakai 1 minggu dari Luminous series terus pindah ke Acne series. Nah itu kalian bisa lihat foto aku di tanggal 30 Januari kemarin, itu pipi aku kayak udah mulai memerah gitu ya guys ya. Terus juga kayak masih timbul jerawat kecil gitu. Terus pipi selanjutnya itu ada jerawat lumayan gede guys, kayak udah hijau kuningan gitu ya, udah meletus gitu kan. Itu sebenarnya bukan tumbuh karena emang sengaja tumbuh gitu loh guys, itu tumbuhnya gara-gara aku pegangin, gara-gara ada komedo jadi iseng gitu kan ya, udah akhirnya tumbuhlah komedo itu. Terus di tanggal 2 Februarinya itu pipi aku masih tambah kelihatan merahnya jerawatnya itu. Terus pipi satunya lagi itu kayak udah mendingan, jerawat besarnya udah kayak mulai agak-agak apa ya, mengecil gitu, menciut. Kalau di tanggal 30 itu kan kayak masih membesar gitu kan guys, dan juga hijau kuning gitu. Tapi di tanggal 2 Februari ini udah kayak mulai mengecil dan juga kayak udah nggak terlalu berwarna terang gitu. Nah terus ini di tanggal 3 Februari kemarin itu kalian bisa lihat kalau misal pipi aku tuh makin merah ternyata. Yang sebelahnya itu kalian bisa lihat itu jerawatnya kayak makin banyak gitu loh, kayak nggak cuma tumbuh satu tapi ada sekitar 2-3 jerawat. Terus yang pipi satunya lagi itu juga yang kemarin udah nggak terlalu merah mulai merah lagi gitu guys. Dan finally di tanggal 6 Februari ini, di hari ini juga aku bikin video. Ini benar-benar wajah aku yang sekarang ya guys, kayak udah mulai tinggal bekas jerawatnya, kayak udah nggak ada jerawat yang gede-gedenya lagi. Jadi kalau misalnya aku lihat itu gara-gara kesalahan aku sih guys, gara-gara aku ketika pindah dari yang Luminous series terus ke Acne series itu kayak nggak pakai jeda gitu loh. Jedanya itu cuma sehari gara-gara emang aku belum beli krimnya. Terus setelah sehari itu aku langsung pakai yang Acne series. Padahal kalau misalnya aku lihat dari review-review yang lain itu katanya harus dikasih jeda minimal banget itu 1 minggu guys. Dan aku malah kayak nggak pakai jeda gitu, cuma dikasih sehari. Jadi mungkin itu kesalahan aku. Oke, terus yang selanjutnya kita akan ngebahas lagi tentang kenapa kalian itu masih tumbuh jerawat padahal kalian itu udah makainya kayak berminggu-minggu, berbulan-bulan, berhari-hari tapi masih tumbuh jerawat. Oke, jadi hal pertama yang harus kalian tahu kalau misalnya produk MS Glow ini sudah aman, sudah ber-BPOM dan dia juga halal. Jadi buat kalian yang masih takut untuk pakai produk MS Glow ini, tenang aja guys, ini produknya aman dan bukan produk abal-abal. Jadi kalian gak usah takut ya untuk pakai dan cobain produk ini. Dan yang aku tekenin lagi, selain kalian harus tahu, kalian juga harus ingat guys. Jadi ketika kalian kalau misalnya breakout atau misalnya kalian itu purging, itu bukan menyalahkan produknya.
Lalu hal yang kedua yang terpenting yaitu kalian mengenali kandungan yang terdapat di setiap series yang ada di MS Glow. Kenapa itu penting? Karena ketika kalian tahu kandungan apa yang terdapat di produk MS Glow, kalian itu bisa tahu gitu loh. Oh, kandungan ini nggak cocok untuk saya, kandungan A nggak cocok untuk saya, B nggak cocok untuk saya. Jadi saya kayak nggak cocok deh kalau misal pakai produk MS Glow yang A gitu. Apalagi kalian tahu kan, kalau misalnya di MS Glow ini memiliki 4 series, yaitu ada yang whitening series, ada yang acne series, ada yang ultimate, dan juga ada yang luminous series. Jadi kalian harus tahu dulu kandungan apa yang nggak cocok di wajah kalian. Kayak teman aku sendiri, dia itu nggak cocok ketika pakai tea tree. Jadi kalau misalnya dia pakai tea tree itu wajahnya langsung kayak breakout gitu loh guys, bukan breakout lagi, bahkan dibilang nggak cocok sama produk itu. Jadi bukan produknya yang salah, tapi jenis kulit kita yang nggak cocok sama produk tersebut. Lalu hal ketiga yang perlu kalian tahu dan perlu kalian kenali yaitu mengenali jenis kulit kalian sendiri. Kenapa ini penting? Karena tipe kulit itu kan berbeda-beda, ada yang normal, kering, berminyak, sensitif, ada juga yang kombinasi. Kayak aku pribadi, itu aku kombinasi, ada sebagian yang berminyak dan juga ada sebagian yang kering. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu tipe kulit kalian akan memahami kenapa saya masih tumbuh jerawat ya, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kulit normal sama kering, itu ada kemungkinan ketika kalian pakai skincare kayak pemula gitu, itu bisa sih untuk kalian nggak numbuh jerawat dulu atau purging dulu. Tapi kalau misalnya untuk kalian yang berminyak wajahnya, terus juga sensitif apalagi, itu please bisa kemungkinan untuk tetap numbuh jerawat 1 atau 2. Oke, yang terakhir yaitu 2 faktor yang dapat menyebabkan kalian itu masih timbul jerawat, yaitu faktor dalam dan juga faktor luar. Faktor dalam ini apa? Bisa jadi karena makanan, mungkin kalian tidak bisa makan kacang misalnya. Tapi kacang itu bukan faktor menyebabkan semua kulit wanita itu menjadi berjerawat ya. Tapi memang ada beberapa orang yang nggak cocok makan kacang, jadinya dia berjerawat kulitnya. Terus ada juga yang dia ketika makan telur dia mulai malah nimbul jerawat gitu karena kebanyakan protein. Kayak aku pribadi, aku tuh kayak nggak bisa banyak-banyak makan telur gitu guys, karena kalau udah makan telur ya udah tuh jangan tanya, pasti aja numbuh jerawat 1 atau 2 jerawat. Jadi buat kalian perlu mengenali makanan apa yang nggak cocok buat kalian. Maksudnya nggak bukan cocok di badan ya, tapi itu cocok di wajah kalian. Kayak goreng-gorengan itu bisa dikurangi untuk kalian yang memiliki wajah yang berminyak dan lain sebagainya. Terus untuk kalian juga yang sering stres, itu juga bisa menimbulkan jerawat karena itu akan yang terganggu itu adalah hormon stres kalian, jadi kalian bisa nimbul jerawat lagi. Terus yang ketiga yaitu hormon karena keturunan. Jadi aku ini juga kenapa masih tetap numbuh jerawat 1 atau 2, itu karena aku memang sudah keturunan gitu loh guys berjerawat. Jadinya memang karena faktor hormon, jadinya ya udah gitu loh, makanya nggak bisa kayak sembuh total bersih gitu, kecuali mungkin kalau setelah nikah. Lalu untuk faktor dari luarnya itu bisa jadi karena debu, kotoran, atau karena kalian itu kurang bersih gitu ketika membersihkan wajah di malam hari, seperti itu. Jadi hal-hal tadi penting banget untuk kalian ketahui dari jenis tipe kulit kalian. Terus kalian juga harus tahu kandungan apa aja yang nggak cocok di wajah kalian. Jadi aku nggak mau kalian untuk menyalahkan produknya gitu, karena produknya udah dijamin aman dan juga berlabel halal, dan juga sudah bisa dijamin kalau misalnya bukan produk abal-abal. Jadi kalian bukan menyalahkan produknya lagi ya, tapi lebih mengenali jenis tipe kulit kalian. Maksudnya tipe kulit kalian dan juga mengenali kandungan yang nggak cocok di wajah kalian, oke? Terus juga untuk makanan-makanan kalian juga harus tahu guys, itu nggak boleh sembarangan makan, apalagi buat kalian yang berjerawat kulitnya atau mungkin beruntusan. Karena memang ada juga yang membuktikan beberapa di antara teman-teman aku ketika dia nggak mau makan makanan yang membuat kulit mereka itu berjerawat atau misalnya beruntusan, itu alhamdulillah sih di mereka udah mulai bersihan karena mereka emang menghindari makan makanan tersebut, misalnya seperti makan yang berminyak, mengandung protein yang berlebih gitu ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu alasan kenapa aku balik lagi dari pakai luminous series terus balik lagi ke acne series. Itu gara-gara aku kalian tahu kan kalau misalnya aku udah bikin video yang tentang bekas jerawat aku yang hitam-hitam itu. Terus ada yang komen gini, saran ya kak, jadi sebelum aku pakai MS Glow aku lihat review-review dari TikTok dan YouTube. Terus aku konsul nih ke distributor resmi MS Glow di kotaku. Sesuai dari TikTok dan YouTube, distributor juga ngomong kalau sudah pakai
pakai paket acne, jangan pindah ke paket lain. Walaupun jerawat sudah nggak tumbuh lagi, semua paket bisa mencerahkan, hanya konsentrasinya aja yang berbeda. Ya walaupun ada beberapa yang bilang kalau tinggal bekasnya suruh pindah ke Luminos, tapi dari beberapa komentar di TikTok emang lebih baik jangan pindah paket. Mungkin kalau pengen lebih cerah bisa ganti serum aja. Jadi juga setelah ada komen itu banyak juga yang nyaranin sama aku, Kak, coba deh pakai paket acne terus ditambahin serum lifting. Terus mereka itu ketika pakai itu katanya bisa memudarkan bekas jerawat. Dan by the way aku belum nyobain serum lifting sama sekali. Mungkin next video aku akan coba, bukan next video ya guys, maksudnya di lain waktu, next time aku akan cobain serum lifting, tapi setelah serum aku yang lainnya sudah habis ya guys. Oke guys, mungkin itu dulu untuk review kali ini. Semoga bermanfaat dan juga informatif untuk kalian yang sedang menggunakan produk MS Glow juga. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga untuk kalian yang pengen nanya-nanya lagi, boleh ya tulis di kolom komentar. Dan mungkin sekian dulu dari aku, and see you in my next video. Bye-bye.